Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutaken materi ingkang kula niki sakniki rukun puasa. Ingkang pertama niki niat. Niat puasa harus dilakukan setiap hari. Adapun untuk puasa fardu, niatnya harus dilakukan pada malam hari. Niki mazhab Syafi'i. Landasane dawe Rasulullah, man lam yubayyit asyama qoblal fajri fala syama lahu. Siapapun tidak menetapkan puasa sebelum terbitnya fajar, maka tidak sah puasanya. Jadi kalau mazhabnya Syafi'i, wajib hukumnya untuk menetapkan niat di malam harinya. Jadi ranten kita dan niku mazhab Syafi'i, maka setiap tarawih niku membaca nawaitu shaumal budin. Nah itu gunanya dan mriki boten bid'ah. Nah, untuk kehati-hatian agar kita itu besoknya di malam hari itu tidak bisa puasa, agar besoknya bisa puasa atau tidak lupa niat. Ada yang kemudian setelah maghrib itu dibuat ujian. Nah, wonten kan nggih? Niku kreatif ulama kita. Keratun menawi mazhab Syafi'i nggih. Niki mulai maghrib, batese niku mulai maghrib sampai imsak. Harus niatnya di situ. Kalau setelah itu, misal ada tembe tani, buatan sahur, buatan nopo, kemudian belum niat. Ini menurut mazhab Syafi'i ini buatan sah poso. Ini bahaya. Misalkan niku saking kesele trawe sing 8 rakaat kilat bisa. Belum rakaat kilat. Nah, formasi ini 4-4-3.
Kalau tarawihnya 8 rakaat. Boleh. Ada dasarnya. Kalau 2 2 2 2 2 1 boleh. Itu juga ada dasarnya. Atau seperti kita 2 2 2 2 2 2 2 2 terakhir 2 1. Itu juga boleh, ada dasarnya. Semua ada dasarnya. Dan semua saya lakukan. Jajal-jajal sing 443 nggih kula jajal. Nggih, saya tahu. Bahkan kalau di rumah kalau pulang ke rumah setelah naik kereta api itu ke stasiun Cirebon, Ciledug nanti itu kan begini jam 10 nih. Biasanya kalau sholat jamaah takhir ini sebelum masuk ke desa saya, karena batasnya kan desa nih. Sebelum masuk ke desa saya jamaah takhir. Nah, saya sempatkan sholat tarawih 2 rakaat. Itu untuk saya pribadi ini. Nah, ini buatan untuk umum. Nah, karena batasnya itu kalau di kitab Asyam itu 2 rakaat. Ini wonten landasannya. Tapi untuk orang-orang yang pingin sholat tarawih ternyata buatan koper, cukup 2 rakaat. Tapi paling minimal untuk orang-orang yang seperti kita itu 8. Permasalahan itu wow bebas, 4 4 3 boleh, 2 2 2 2 terus 2 1 boleh. Tapi menawi balik Jamal terus sangrine kok tarawih 8 rakaat nopo malih imami. Jadi jelas gitu kan tekan. Nah, harus 30 rakaat terus 2 1. Permasalahan itu. Di lari-lari sambung itu nanti di dugani masalah tarawih itu. Karena imami yang 8 rakaat. Imami 8 rakaat. Landasan itu supaya jamaah-jamaah yang kuatah. Ternyata bayi jamaah pirang itu kan. Sapa mau sing imami nang musala iki. Terus lari ini di Bali dereng sampai apa nih? Kakinya dereng sampai mental lemah. Pas tasik mobil itu dibayar entek. Nek nguruki masyarakat itu sing bener sekalian. Maksudnya sing afdol sekalian. Jadi yang 20 rakaat. Ojo dikei sing 20 rakaat. Pun masalah tarawih. Landasannya hadis niki. Tapi untuk mengantisipasi lupanya niat, untuk mengantisipasi lupanya niat di setiap malam harinya, para ulama menganjurkan niat puasa 1 bulan penuh di malam pertama bulan Ramadan. Hal ini ditujukan apabila suatu hari seseorang lupa untuk niat, maka puasanya tetap sah karena dicukupkan dengan niat 1 bulan penuh tersebut dengan mengikuti atau taklid kepada Imam Maliki. Maka dari itu ketika di awal malam tanggal 1 Ramadan ini kita disunahkan
untuk taklid, untuk mengikuti pendapat Imam Maliki. Niat 1 bulan penuh. Takutnya di malam-malam kedua, ketiga, keempat, ke-15 kita itu lupa niat. Faktornya kata lupa niat itu bisa jadi setelah maghrib niku pun sare sampai tangi-tangi subuh, atau dia memang benar-benar lupa campruan ke maghrib sampai subuh ternyata dereng niat dibuatin sahur buatan apa. Karena di mazhab Syafi'i ya, sahur itu tidak mencukupi untuk niat. Jadi mazhab Syafi'i ini gua agak ngati-ngati. Karena niat itu ibadah sendiri. Nah, satu tidak mencukupi niat. Lainnya, kita sahur itu kan sudah berarti untuk puasa. Berarti sudah niat. Kalau Imam Syafi'inya sendiri tidak. Kalau sahur ada retek, sahur gue ya gawe kosong. Kalau nggak ada reteknya, kalau nggak ada kotornya, maka ini bukan dinamakan sahur, tapi makan di waktu subuh, di waktu fajar. Imam Syafi'i. Nah, tapi yang lainnya murid-muridnya Imam Syafi'i ini beda. Yo sahur yo digawe poso jelas. Ini murid-muridnya agak kata sekolah lah. Misal Mbah Jamal kenceng dan sekolah sih galak belok. Namanya dia murid. Niatnya pripun nawaitu shauma jami'i syahri ramadhani hadis sanati taklidan lil imami malikin fardhon lillahi ta'ala. Jadi, nah menawi jenengan kok dereng taklid nggih, dereng taklid terus dalune niku supe mboten niat. Tanya-tanya subuh. Tanya-tanya subuh. Iki jenengan pripun? Tetap puasa atau dibatalkan? Pertama, mazhab Syafi'i kan batal ya. Buatan sah. Puasanya buatan sah jelas. Mazhab Maliki mungkin awal buatan niat. Buatan niat. Jelas puasanya buatan sah. Karena sudah waktunya imsak. Ada opsi ketiga, mengikuti pendapatnya mazhab Hanafi yang membolehkan puasa fardu Ramadan niki batase zuhur. Kalau boten ngarang niki, boten ngarang. Kranten wau injil alhamdulillah wonten sing tanglet. Mantun subuh. Santri mimpin putri. Tanglet tenggulo. Niku lare kelas 10 tanglet ngeten. Pak kula niku wingi tarawih 8 rakaat. Tarawih 8 rakaat lupa niat. Tarawih 8 rakaat. Terus mantun kula film tangi-tangi lah kok subuh. Kula mboten sahur, kula nggih mboten niat. Terus kula nggih mboten taklid teng Imam Maliki di awal. Di awal puasa Ramadan. Iki poso kula pripun, Pak? Terus kula padosi keterangan bahwasanya orang itu boleh puasa
niat puasa Ramadan sebelum waktu zuhur mengikuti pendapat mazhab Hanafi. Ini bukan untuk jangan dijadikan acuan bagi kita sebagai mazhab Syafi'i ya. Acuan kita tetap yang menetapkan niat di malam hari. Adanya pendapat-pendapat yang berbeda seperti ini untuk hal-hal yang darurat, hal-hal yang mendesak. Bila suatu hari kita itu lupa niat. Kayak pertama tadi masalah mazhab Maliki yang membolehkan niat 1 bulan penuh. Ini kan untuk kehati-hatian atau antisipasi supaya kalau nanti suatu hari tidak niat atau lupa niat, maka puasanya tetap sah. Karena mazhab Syafi'i mewajibkan setiap malam itu harus niat. Tambah wonten sing keras malih, Bu. Nek jenengan sampun niat kemudian tidur, niki niatnya niku batal keras malih. Ini tas itu mazhab Syafi'i. Jenengan niat mantul raweh kan? Nah, terus kan sare. Sare. Niki niatnya niki batal. Harus niat lagi, wajib itu niat. Ini kita seteng ulama-ulama mazhab Syafi'i ini. Maka batal. Tapi kita nggak pakai itu. Pakai yang tetap menetapkan niat di malam hari. Ketika tidur pun niatnya masih tetap berlaku, masih sah. Ini yang kita pakai. Tapi untuk mengantisipasi tadi ada 2. Yang pertama, niat 1 bulan full di awal. Oke. Nomor 2, kalau tidak atau kalau belum taklid ke Imam Maliki, mengikuti Imam Maliki yang niat 1 bulan full, kemudian lupa niat juga, tapi belum makan dan minum pada waktu subuh, maka kita pakai pendapatnya Imam Hanafi, mazhab Hanafi, yang membolehkan seseorang itu niat sebelum zuhur. Biar kalau tulis keterangan ini kan. Wa qala sapa Abu Hanifah yujzi'u siyamu Ramadhana wa kullu shaumin muta'ayyinin biniyatin minan nahari. Nah, Abu Hanifah ini dawuh puasa Ramadan itu cukup niatnya minan nahari. Minan nahari itu nih tadi keterangannya sebelum waktu zuhur. Berarti di siang hari kita itu boleh niat. Siang hari itu jam 11, jam 10, maksudnya siangnya itu pagi. Nah, hari itu wonten srengenge ini. Landasannya apa? Li anna nabiyya arsala godata asyura ila qura al-ansori allati haulal Madinah. Mangkana asbaha shaiman falyutimma shaumahu wa mangkana asbaha muftiran falyasum baqiyata yaumihi. Iki Kanjeng Nabi dawuh, sinten mawon sing subuh-subuh niku poso shaiman falyutimma shaumahu, maka sempurnakanlah puasanya. Isuk-isuk nih. Wa mangkana asbaha muftiran, dan siapapun yang pagi-pagi dia sudah mokel, falyasum
baqiyata yaumi, maka puasalah di hari-hari berikutnya. Faman lam yakun akala falyasum, dan siapapun yang tidak keduanya maka maka berpuasalah. Ini maksudnya. Ini adalah orang-orang yang pada zaman dahulu di Madinah pas pensyariatan puasa Asyura. Berarti sebelum adanya pensyariatan puasa Ramadan. Puasa Asyura kalau terangkan pertemuan yang kamu ngerti itu kan wajib kan ya, sebelum datangnya puasa Ramadan. Nah, pada masa-masa itu Kanjeng Nabi dawuh ngoten lho. Nek ana sing isuk-isuk, niku isuk-isuk boten subuh. Isuk-isuk niku setelah subuh. Nek ana wong sing isuk-isuk durung mangan, durung ngombe, maka puasanya itu sempurnakan, tetap kosong. Makanya mazhab Hanafi memilih pendapat ini. Meskipun setelah subuh orang tersebut belum niat dan ternyata belum makan dan belum minum atau belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka puasanya tetap dilanjutkan dan tidak mengkodok di hari berikutnya atau di bulan berikutnya, tetap sah puasanya. Ada opsi. Selama ini kita ketahuikan taklid teng imam Maliki saja, mengikuti mazhab Maliki saja. Ternyata ada pendapat lain yang mengatakan bahwa diperbolehkan niat di siang hari sebelum zuhur dengan catatan tadi. Nah, niate pripun? Niate kula niat poso Ramadan dina iki. Atau nama itu sauma fi hadal yaum fadlillah. Atau kertek tengah ini aku niat dina iki poso Ramadan. Sah berarti. Nama sah. Tidak mengulang. Tidak mengkodok. Tidak mengkodok. Tapi syaratnya wau nggih. Tapi memang untuk kehati-hatian kita tetap pakai pendapat mazhab Syafi'i yang mewajibkan setiap malamnya itu niat. Tapi punya dua opsi. Opsi pertama, niat 1 bulan full untuk kehati-hatian. Nomor kedua, opsi kedua, niat di siang hari ketika memang belum taklid atau mengikuti pendapat Imam Maliki dan malamnya ternyata lupa untuk niat. Makanya pakai pendapat mazhab Hanafi. Pakai pendapat ini diperbolehkan. Nah, ngaji kan malaikat tos bahwa ternyata ada opsi-opsi yang lain. Terus, sedangkan apabila puasa sunnah, maka niatnya itu boleh dilakukan pada siang hari sebelum tergelincirnya matahari. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi ini. Ana Aisyah ummul mukminin qalat dakhala alayya subhan nabiyyu dzata yaumin faqala hal 'indakum syai'un faqulna la qala fa inni idzan sha'imun thumma atana yauman akhara faqulna ya Rasulullah uhdiya lana haisun faqala arinihi falaqad asbahtu sha'iman fa'akal. Jadi dari Aisyah, beliau dawuh
Suatu hari Kanjeng Nabi niku rawuh teng daleme Aisyah, di daleme Kanjeng Nabi ya. Terus dawuh Kanjeng Nabi niku, Aisyah niku sinten Kanjeng Nabi, Bu? Istrinya. Istri. Dawuh ngeten. Dek, masak opo? Menawi bahasa Jombang, dek masak opo? Gak masak. Ngapunten Mas Kanjeng Nabi. Mas Kanjeng Nabi. Ngapunten Mas, iki kula mboten gadah napa-napa. Mboten masak napa-napa. Terus dari Kanjeng Nabi, ya wis, aku poso ae. Sampai maghrib. Coba nek bojomu. Kenapa mboten tahu? Nggih sida. Kok malah diwali ngene. Ya wis sak nang warung. Jenengan iku mboten ngepos, Mas. Nek beras iku entek. Gase yo entek. Minyak yo entek. Mosok gak sadar. Nangis tinggal Pengen nang warung. awet gitu, bahasa kalender mawon. Mboten kelas-kelas setahun. Kanjeng Nabi kali Sayyidah Aisyah ini merupakan suatu keromantisan. Jadi ketika nggak ada ya sudah. Mboten muring-muring, Sayyidah Aisyah mboten muring, Kanjeng Nabi mboten muring-muring. Yang mboten wonten disampun. Ampun. Tapi suatu hari, nah, ini kan puasa sunnah. Terus Kanjeng Nabi puasa sampai maghrib. Jadi niatnya pada ketika beliau jauh ini shaimun atau idza shaimun. Niatnya pada waktu itu dan sebelum zuhur. Kalau setelah zuhur ya tidak sah puasa sunnahnya. Tuh. Kalau itu nginate persis Kanjeng Nabi. Benten niku kula dereng gadah. Dereng gadah nopo. Nah niku pas sekolah kula niku dereng nopo. Sampai meh zuhur. Kula niati ini shaimun atau idza shaimun. Sekarang saya puasa. Nanti kan sah niatnya saya kan. Ternyata kalau jam kali ini kula selesai. Akhirnya buka. Tapi niat yang seperti itu sudah tercatat bahwa saya itu adalah orang yang berpuasa di hari. Ternyata saya tidak kuat, ya sudah, itu urusan lain. Saya berusaha untuk puasa Senin Kamis. Ketika sekolah, alhamdulillah rutin. Setelah sekolah, kuliah itu pun marat-marit. Apalagi setelah kuliahnya lulus itu mau marat-marit. Pun sekolah, mengajar itu mau marat-marit. Melampai ke sunan itu sulit. Enaknya itu pas zaman-zaman sekolah. Iya. Tasik kata rencani yang lampai sunnah banget. Enten sing diarep-arep. Pun ngajar itu teng kantor wonten gorengan di motor boten di mana. Emang. Yo. Lanjutan hadis niku suatu hari Kanjeng Nabi rawuh malih niku. Rawuh terus lanjut dengan pertanyaan yang sama. Ternyata kok Sayyidah Aisyah wonten apa niki roti yang terbuat dari susu dan wijen. Terus Kanjeng Nabi Daud tunjukkan kepadaku, dari pagi aku berpuasa, sedari pagi aku berpuasa. Terus Kanjeng Nabi dahar roti itu. Nanti kalau puasa sunnah batasnya itu sampai zuhur. Setelah zuhur itu tidak boleh niat. Kalau puasa wajib tadi batasnya itu kalau mazhab Syafi'i sampai fajar shadiq, sampai fajar shadiq atau imsaknya.
itu sampai situ. Madhab Syafi'i loh. Tapi untuk opsi tadi boleh dua. Boleh niat 1 bulan full sampai akhir Ramadan, dan boleh mengikuti pendapat madhab Hanafi yang memperbolehkan niat di tengah-tengah siang sebelum zuhur, sama dengan puasa sunnah. Ini pendapat madhab Hanafi. Dan Abah Idris malam Jumat kemarin ini dawuh ngeten. Jangan sampai mau Pak menawi kok dereng takwil teng Imam Maliki, terus dalune dereng minyak, terus ket injing jenengan dereng maem, dereng ngombe, terus dereng nopo-nopo, santai mawon. Wonten pendapat madhab Hanafi yang menyatakan boleh atau sah puasanya kalau niat sebelum zuhur. Kulo langsung madosi ibaratnya langsung madosi. Keterangannya landasannya langsung saya cari. Ternyata di malam itu saya belum menemukan. Yang saya temukan itu jumhur ulama, jadi kesepakatan ulama itu madhab Hanafi, terus Maliki, Syafi'i, Hambali, itu semuanya menyatakan bahwa wajib hukumnya untuk menetapkan niat di malam hari. Perlu kan di sini keterangan-keterangan. Tapi ternyata kok ketemu nih mau mantun mantun sahur. Ketemunya mau mantun sahur. Karena ada anak putri yang nanya. Terus alhamdulillah ketemu. Kalau itu dereng mantep nih buatan nemu teks kitab aslinya nopo. Iku ingkang kula buatan percaya tengah baik disebut. Tapi untuk memperkuat hujah, untuk memperkuat dalil kan. Untuk memperkuat dalil, saya tetap mencari keterangan itu. Nomor 2, meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Meninggalkan segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar di waktu subuh sampai terbenamnya matahari di waktu maghrib. Yang dimaksud itu ini adalah tulu'il fajri ats-tsani. Memiliki wonten keterangan ini wa zaman syami min tulu'il fajri ats-tsani ila ghurubis syamsi. Zamannya puasa atau waktunya puasa itu mulai dari tulu'il fajri ats-tsani ila ghurubis syamsi. Mulai dari terbitnya fajar yang kedua sampai tenggelamnya matahari. Niki, biasanya imsak niku berbeda-beda penafsirannya ini dari sini. Kalau orang-orang Wahabi itu berkata seperti ini, meskipun sudah subuh, sudah adzan subuh, terus jenengan itu tasik masih minum, itu diteruskan saja nggak apa-apa. Wahabi, betul gula, Wahabi ya. Wahabi itu memperbolehkan. Ini salah penafsiran. Yang dimaksud boleh makan dan boleh minum ketika azan berkumandang itu azan yang pertama, karena di Madinah itu azannya dua kali. Pertama azan untuk menginformasikan bahwa sebentar lagi akan subuh. Tuh, takhim lah. Kalau di sini takhim. Yang kedua memang azan subuh. Tuh.
Nah, gawe Kanjeng Nabi itu boleh makan dan boleh minum ketika adzan berkumandang itu pada adzan yang pertama. Namanya fajar kadhib. Fajar Yasin bohong. Fajar kadhib. Kalau ada orang makan dan minum ketika adzan subuh, jelas-jelas subuh, sholatu khairun minan naum, masih makan. Ini puasanya jelas tidak sah kembali. Ini dan atas. Kalau lihat TikTok, Instagram, atau YouTube terus seliweran ulama-ulama berjenggot, ini ya kita atas. Pendapatnya harus difilter, dipilah kira-kira ini benar atau tidak. Karena tidak semuanya itu salah, tidak semuanya itu benar. Harus dipilah dulu, harus dipilah. Nah, seperti yang saya ceritakan dulu bahwa ada salah satu Ustadz Wahabi yang menyatakan bahwa air kencingnya kucing itu suci. Boten bayangnya. Ini pendapatnya madhab nama tiang-tiang Wahabi. Suci bu. Kalau pendapatnya ulama mazhab Syafi'i kan tetap naik. Lakin alaihi taqdimul insani yasiran qabla tulu'il fajri wa ta'khiril fitri yasiran ba'da ghurubisy syamsi liyasira mustawfiyan ma bainahuma. Akan tetapi atau akan lebih baik bila orang yang berpuasa melakukan imsak, menghentikan makan dan minum sedikit lebih awal sebelum terbitnya fajar dan menunda berbuka sejenak setelah tenggelamnya matahari agar ia menyempurnakan imsak atau menahan diri dari yang membatalkan puasa di antara kedua ini. Ini imsak landasan itu penting. Nah, Arab ini boten-boten waktu imsak. Boten-boten. Yang ada itu hanya di Indonesia saja. Ulama Indonesia itu pinter-pinter. Kenapa kok ada imsak? Ini untuk kehati-hatian. Untuk kehati-hatian. Karena patokan antara fajar, imsak menahan sampai waktu subuh itu kira-kira 50 ayat. 50 ayat kalau dimenitkan menjadi 10 menit, kira-kira 10 menit. Maka dari itu ulama-ulama Indonesia menetapkan imsak itu sebagai berhenti makan dan minumnya orang yang akan berpuasa. Ini. Dan kalau jenengan sedanten niku teng HP wonten aplikasi NU online atau aplikasi-aplikasi yang lainnya yang digital, niku imsak teng mriku asline dimajukan. Misal imsake jam ini subuh jam pinten kok? Jam kalau tinggal subuhnya jam 4 waktu jam 4 lebih 22, imsaknya jam 4 lebih 12, harusnya jam 4 lebih 10 menit, tapi dimundurkan 2 menit untuk kehati-hatian. Dimajukan 2 menit untuk kehati-hatian. Tapi kalau maghrib tambah dimundurkan 2 menit untuk kehati-hatian. Ibu winternya ulama-ulama Indonesia.
agar puasanya tetap sah. Kalau waktunya imsak tadi dimajukan 2 menit, kalau maghrib dimundurkan 2 menit. Untuk kehati-hatian. Pinter-pinter. Seperti halnya waktu sholat. Waktu sholat itu dimundurkan, Bu. Kalau di Indonesia, nah, ada jadwal waktu sholat itu, ngertos ya? Nah, itu sebenarnya dimundurkan 2 sampai 5 menit dari waktu hitungan falak. Itu dimundurkan. Maghrib di sini jam 17.44. Aslinya jam 17 sampai jam 17.40 itu sambut maghrib. Tapi untuk kehati-hatian itu dimundurkan. Dan benar-benar maghrib itu maghrib. Buatan maghrib itu asar. Terus waktu isya jam 18.52, aslinya jam 18.50 itu sampun lebet isya. Nah ini loh, hebatnya ulama Indonesia. Nah itu menahan semua yang membatalkan puasa dari fajar shodiq sampai tenggelamnya matahari. Iki wonten keterangan sing agak menarik tentang kitab ini. Tarkus shaim jami al mufattirat kal jimai wal istiqo'ah wa isadul aini ila ma yusamma jawfan min badani hala kaunihi dzakiran li shaumi mukhtaran aliman bi anna tu'affi dzalika haramun au jahilan bihi iku ghairu ma'dzurin. Iki kita harus menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari fajar shodiq sampai tenggelamnya matahari. Terus di sini dirinci. Bagi orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, dalam arti tidak mengetahui bahwa misalnya ternyata makan itu membatalkan puasa. Misal saking awam, saking jahilnya tidak mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau ada orang yang seperti ini kemudian kita tegur, terus dia berhenti makannya, dia boleh melanjutkan puasa. Karena dia memang awam nol. Ini dimakfu. Bodohnya itu dimakfu. Tapi kalau untuk kalangan kita semua, ya cedek pondok, celah pondok, media digital atau sumber informasi itu bisa didapat dari mana-mana. Terus kok tidak mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa? Terus kemudian kita lakukan itu, maka puasanya tetap batal, tidak dimakfu. Nah, tidak dimakfu. Nih, tangan ini. Wonten awam itu pembagiannya wonten kali. Awam yang tidak bisa dimakfu atau orang bodoh yang tidak bisa dimakfu dan orang bodoh yang dimakfu atau yang dimaafkan. Makfu itu yang dimaafkan.
orang-orang bodoh yang dimakfu atau yang dimaafkan itu adalah orang-orang bodoh yang melakukan sesuatu yang mana sesuatu itu membatalkan puasa, kalau contohnya puasa, dan dia itu jauh dari ulama. Nah itu wau sing tidak dimakfu nih. Kalau yang tidak dimakfu, yang dekat dengan ulama, benar. Yang ghairu ma'dzurin, yang tidak bisa dimaafkan ketika dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi ternyata dia itu rumahnya dekat para ulama, terus informasi bisa diakses, terus kemudian status WA mau bukan wonten share-sharean hal-hal yang tidak yang membatalkan puasa itu niki. Nah ini kan wonten status WA. Terus YouTube di sakit pencarian itu misal Buya Yahya atau hal-hal yang membatalkan puasa Buya Yahya itu make pedal video ini itu kan gampil, atau ikut kajian seperti ini. Nah kalau sudah ikut kajian seperti ini dan kemudian melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, ini namanya jahilnya yang ghairu ma'dzurin, awamnya itu yang tidak dimaafkan. Karena bisa saja sebelumnya itu tanya, misalnya mandi junub di siang hari bulan puasa, karena malam harinya itu ternyata ada pertandingan, jangan paham saya. Ada pertandingan, terus pas imsak atau sebelum imsak pertandingannya selesai. Kan ada waktu 10 menit, ternyata kelelahan tilem sampai jam 9 pagi baru bangun. Berarti melewati sholat subuh jelas dikodok. Posisi ini bulan puasa. Nah, puasanya ini sah atau tidak? Puasanya tetap sah. Karena kecapean. Mandi seperti biasanya, dengan catatan harus dengan kehati-hatian. Nek biasa nih biar biur saniki biur bener biar biur kan nama ya sirami yang jalan. Ini kalau nawon supaya air itu tidak masuk ke lubang-lubang. Boten mlebeten iki napa telinga, boten mlebeten mulut atau lubang-lubang yang lain. Harus dengan kehati-hatian. Kalau ceroboh, ceroboh ini misal bak mandinya itu besar, terus seluluk temeriku. Terus ternyata kupingnya itu kelebon banyu, ini batal puasanya. Tapi mandi wajibnya itu sah. Tapi kalau sudah dengan kehati-hatian, terus ngati-ngati, ternyata wonten tetesan rambut atau rambut sing mlebet teng kuping, dan ternyata
iki sampai apa iki biasanya grebeken apa bahasa begini grebeken nggih mari kok wae lah sampai kuping itu nggih buatan normal. Kalau sudah hati-hati dan ternyata kemasukan, ini puasanya tetap sah, tidak batal. Karena sudah dengan kehati-hatian, mandinya pun mandi wajib. Tapi kalau mandinya meskipun mandinya mandi wajib, kalau mandinya dengan ceroboh, dengan tidak hati-hati, kemudian ada air yang masuk, maka batal. Atau pas wajine mandi itu sulup tadi, terus kentut di air. Jelaskan nyedot gitu. Nah, ini membatalkan. Kalau nanti praktek, masalah kentut di air. Ini pekir ini mau jorok ya. Namanya pekir. Pekir itu harus transparan, harus jelas. Ketika saya pemandian air panas itu berdiri Macet. Nah, pacet. Kalau itu pacet kali recah-recah. Terus jejer, terus ngobrol. Kamu kudu ngentut kan? Tanggung kan? Iya, aku barang. Ayo jajal, ngentut nang banyu. Kira-kira banyu dari ku belum betul. Isin gua, cuman beberapa hari oke. Ini kira banyu ini belum kita kan? Ya jajal. Akhirnya gitu, buatan persis bareng ya. Suara ini waktu nih buatan, cuman ngentutin itu pada waktu yang sama. Ngentut. Akhirnya kalau kalian yang ngentut, kalau tangan belum buka banyu ini ngentut. Lucu. Iya, Emangnya terasa bang? Terasa loh mas? terasa. Jadi kan praktek. Terasa. Tapi buatan semacam ini ya, memang terasa. Jadi ada air yang masuk. Kan aku di belakang. Terasa. Ini memang membatalkan. Nah, kita dipraktekkan itu nih. Awal juga saya betul-betul percaya, tidak percaya bahwa ada air yang bisa masuk ke lubang itu. Ternyata setelah dipraktekkan ya masuk juga. Itu batal. Terus jahil yang dimaksud itu ketika dia itu hidup di tengah-tengah alas atau jauh dari ulama, tidak ada informasi, tidak ada yang bisa ditanyai, kemudian dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ini kebodohannya atau ketidaktahuannya itu dimaafkan. Wajar apa-apa, sah-sah saja puasanya. Misal gini ya, masalah sholat mawon. Masalah sholat, berarti ada tipikal dua orang tadi, orang awam yang dimaafkan dan orang awam yang tidak dimaafkan. Orang awam yang dimaafkan, orang awam yang tidak dimaafkan. Yang jenengan sedanten, alih pulau. Niki orang awam yang tidak dimaafkan. Contoh, pulau kali jenengan sedanten. Masalah sholat ini, bahwa ketika ada telai jejak, kemudian jatuh, kalau saya ke sarung, boleh ikan kilo gak enek, ternyata nang sarung ini dewe. Kok buatan langsung dibuang? Maka sholat saya batal karena membawa najis dan telai basah. Sudah. Kalau saya awam ya, tapi di perkotaan seperti ini dan saya punya HP, ya, saya browsing dengan online,
misal pas ketiban telek cecek niku kula ragu. Ini sholat saya batal atau tidak? Akhirnya saya memutuskan untuk membatalkan sholat. Terus saya browsing. Apakah sarung yang terkena telek cecek itu membatalkan sholat? Jawabannya ternyata membatalkan sholat karena nanti najis, kan? Karena orang kalau sholat terus pakai pakaian yang najis itu biasa. Gitu. Nah, buatan batal berkomentar, maksudnya buatan sah. Gitu. Jadi batalkan mawon sholatnya. Tuh. Nah, kalau saya tidak tahu tapi bisa mengakses informasi, nah ketidaktahuan saya itu tidak bisa dimaafkan. Buatan sakit dimaafkan. Karena bisa mengakses informasi atau tanya ke siapa gitu. Kecuali saya hidupnya di Wonosalam bagian pojok. Nanti di Wonosalam bisa mengakses informasi karena sebagian besar sudah punya HP. Atau di Dusun Kombok. Dusun Kombok itu pusate LDII dan CAI. Betul mas? Belum nanti beri kumpul lagi. Diskusi kali pentolannya CAI. Jadi ketuanya LDII tadi, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Saya tanya ke mereka. Kabarnya kan kalau kita sholat di musolahnya mereka itu kan detail, kalau itu tamat memberanikan diri, aku tempat. Ini pula asal kabar saking masyarakat menawi wonten jamaah non LDI, bukan LDI, kok sholat teng musola LDI, nopola resti pel disucikan. Terus sanjane ngeten, kiai ini, alah mas, masyarakat itu ngawur itu mengada-ngada berita, mengada-ngada cerita. Sajane itu ini, biasanya wong LDII iku nek wayahe mari sholat, iku mesti dipel, musolahnya mesti dipel. Tapi ketepaan mari sholat jamaah wonten tiyang NU kali lebet teng mushola dan sholat, otomatis sing ngepel itu kan mandek. Oke, masuk ono sholat terus dipel. Nah, kan buat mungkin kan ya, mandek. Ngenteni sampai tiang itu matur sholat. Setelah dua orang itu selesai sholat, dipel, bekasnya itu dipel. Nah tiang kali ini ternyata salah setunggalnya wonten barang kang kiri balik ngonangi bahwa tempat sing digawe sholat itu sudah didamel sholat itu ternyata dipel. Akhirnya serius mau aku sholat nang musola LDII dipel. Ini versi LDII. Kalau tamat pentolane masyarakat NU Wonosalam. Buatan maksud adu domba ya, buatan. Tapi memuat informasi. Pak, gawe kiai LDII itu kan itu apa? Jangan sampai atem itu proses keliru. Masuk LDII jelas sebagai pembenaran. Gawe mana? Nah bukti ini orang kasus itu toh. Ini orang uang mati, uang NU mati, uang non LDII mati. Itu uang itu loh gak sia. Karena menganggap jenazah kita itu najis. Lu kaget kan? Kamu sesak monoe kan?
kira kalau pas ngisi galon, nah ngisi galonnya itu tuh cai, tentang pusat LDI lah, tentang itu, wonten lare-lare botak, botak santri-santri ini nanti, kalau tak ngerti, mas mungkin ngaji ini apa? Ngaji apa mas? Ngaji kitab fikih kayak apa? Ini ngaji fikih. Kayak ini ngaji fikih. Lalu terus ngaji ini apa? Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Kalau buat tentang Al-Quran, jelas Al-Qurannya sama. Saya tanya hadisnya. Hadisnya nggak kitab apa mas? Katakan ya. Bulughul Maram, wonten Riyadhus Shalihin, wonten Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Hadisnya gawe apa? Para ini bingung jawabnya. Kitab apa? Buat teman-teman ini. Jadi kitab yang dipakai itu adalah kumpulan-kumpulan hadis yang dibuat oleh kiainya, dijadikan jadi kitab. Boten runtut kados Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin. Kalau Bulughul Maram kan genrenya itu kan fikih kan, mulai dari bab wudu sampai bab haji ada hadisnya. Kalau ini tidak dikumpulkan hadis-hadis peperangan jadi satu, hadis-hadis jihad jadi satu. Nah, yang dipelajari itu, yang ditekankan itu hadis-hadis tentang peperangan seperti ini. Nah, makanya wonten kolonel itu kepala desanya itu berkata seperti Quran kono kalau hadis kono itu gitu mas. Itu versi mereka sendiri. Qurannya juga terjemah mereka sendiri, bukan terjemah Kemenak. Hadisnya versi mereka sendiri, diambil mana hadis yang diperlukan mereka, bukan kebutuhan untuk ibadah kita, untuk ibadah keseharian, tapi untuk keperluan, untuk keinginan saja, sing disenangi apa. Nah itu sendiri benar. Tuh, bon. Jadi jahil itu ada dua, atau awam itu ada dua, awam yang bisa dimaku dan awam yang tidak bisa dimaku. Tuh, pun saat ini kalau wawasaken fidyah. Fidyahnya anak kecil, bocil-bocil yang meninggalkan puasa, jelas buatan nonton kan, buatan nonton kodok, buatan nonton fidyah. Terus gila yang tidak disengaja, Jadi ketika dia tidak berpuasa maka tidak kodok juga tidak fidyah. Tapi kalau gilanya disengaja, ini pun caranya gila terus DPR. Wis ngerti dari DPR itu bakal pas gila disengaja, mantan. Gila disengaja itu gini, dia itu merusak akalnya dengan meminum komer. Ini bisa menjadikan gila, bukan hanya mabuk, gila atau narkoba. Nanti saraf-sarafnya bisa rusak sampai overdosis, ternyata sarafnya rusak karena narkoba, karena alkohol. Ini gilanya kan berarti bisa. Ini kalau dia sembuh maka wajib qodok, tapi tidak usah bayar fidyah. Tuh. Terus yang sakit, orang yang sakit yang ada harapan sembuh, sakit yang ada harapan sembuh itu ketika dia tidak berpuasa maka wajib qodok.
di bulan berikutnya, yang ada harapan lagi wajib qadha dan tidak usah membayar fidyah kalau masih bisa puasa. Kalau sanggup, misal kalau mantuk di Cirebon, ternyata di tengah-tengah perjalanan saya itu sakit, di kereta saya itu sakit, maka dari itu saya membatalkan puasa karena sakit. Kalau tidak makan nanti sakitnya tambah parah. Kemudian saya makan, minum. Nah, berarti saya wajib puasa qadha tapi tidak membayar fidyah. Terus sakit yang tidak ada harapan sembuh. Misal wonten tiyang lebet nang rumah sakit langsung divonis kali dokter. Kok sore sampean pun boten wonten. Dari sudah divonis seperti itu. Padahal waktunya kasih poso ini. Kan sakit, terus dia membatalkan sadurunge aku mati tak mau jus dhisik. Akhirnya dia membatalkan puasa dengan meminum jus naga, jus buah naga. Dia meminum jus buah naga sebelum kematiannya. Tapi kan membatalkan puasa. Nah, orang yang seperti ini jelas kan buatan qadha. Wong sontenipun kapundhut. Maka dia harus membayar fidyah. Yang bayar itu siapa? Ahli warisnya. Dari harta tirkah tinggalan itu. Ingat ini masalah tinggalan itu. Kalau ada orang yang meninggal dunia, tirkahnya itu tidak boleh diapa-apakan dulu sebelum dibagi ya. Harus untuk kewajiban yang mayit. Misal hutang-hutangnya mayit itu diselesaikan dulu, cicilan-cicilannya mayit harus diselesaikan dulu, terus tanggungan-tanggungan mayitnya itu harus diselesaikan dulu. Mulai dari mulesi, mulai dari memandikan, itu harus dari hartanya mayit, jalan mayit. Sebelum ini selesai semua, ini jangan diambil harta tinggalan. Misal wonten kan tiang itu agak nakal, baru 3 hari meninggal dunia, sarung-sarung BHS itu dibeleti. Nah, ini gawe aku. Padahal dereng nembut buatan sah. Ini berdosa yang menyebabkan mayitnya dikubur itu terbelenggu. Dikumpulkan dulu, ini tirkah. Karena nih, kalau ada tirkah, pertama kewajiban mayit harus ditunaikan dulu. Setelah itu semua sudah selesai semua, maka baru boleh dibagi. Misalnya hartanya sisa 100 juta, aslinya 150 juta harta tinggalannya ya. Karena hutang-hutangnya banyak, tanggung-tanggungannya banyak, termasuk fidyah ini. Nah, 50 juta itu dialokasikan untuk kewajiban mayit yang belum dipenuhi. 50 juta. Tadi sisa 100 juta. Nah, 100 juta ini dibagi ahli waris yang masih ada. Ahli waris itu pinten mriku? Bu, ibu misal sik wonten. Bojone nek sik wonten, anake diwonten, anake jalan. Berarti ibu itu mendapatkan 1 umun itu 1/6 ketika bersama ahli waris. Terus bojo niku, bojo wedok itu 1/8 kalau bersama ahli waris. Yang anaknya itu mendapatkan sisa asobah. Nanti yang mendapatkan paling banyak kan anak. Karena kalau masalah warisan, yang pertama kali diprioritaskan, diutamakan itu adalah yang bawah itu, furuk namanya. Mayit punya anak, ini yang lebih didahulukan.
nek ono mbah kali anake mayit, mbah bayi mayit kali anake mayit. Niki yang lebih banyak jelas anaknya mayit. Boten baik. Boten mentang-mentang bayi sepuh. Kudune aku luwih akeh. Boten. Aturannya seperti itu. Bawa dulu baru atas baru menyamping. Niku. Nah, baru dibagi warisannya setelah tanggungan-tanggungannya itu selesai. Sarung-sarungnya dibagi pas wayahe niku. Caranya pripun? Dinominalkan semua, diuangkan semua, biar gampang untuk membaginya. Misal tinggalannya rumah, mobil, terus motor, sawah pirang hektar gitu. Misal sawah itu kalau di total menjadi 1 M. Terus mobilnya misal mobil BBM, mobil Alphard itu harganya 9 juta. Jadi 1 M 900 juta. Rumahnya dihargai misal 100 juta. Berarti berapa? 2 M. 2 M. Harta tinggalannya 2 M. Atau ya setelah dinominalkan semua menjadi 2 M. Ini yang dibagi 2 M. Nah, dinominalkan semua. Terus kemudian orang yang sangat tua ketika Ramadan seperti ini dia tidak berpuasa, maka dia wajib membayar fidyah saja, tidak usah mengqadha. Buyut kula saniki umure 108 tahun. 108 tahun. Kula isi Bu, nek santri. Beliau itu kalau puasa seperti ini, puasa itu jangkep 1 bulan. Ini kan benar sakit 1 bulan. Iya. Nah, buyut kula ini kan sakit, yang belum menopos. Nah, 1 bulan. Maksud saya kayak gitu. Ini 1 bulan full puasa Bu, terawih full. 108 tahun loh. 108. Kalau di luar Ramadan, puasa Senin Kamis. 1 hari sholatnya itu 50 rakaat dengan sunnahnya. Kalau benar-benar isin, mesti ceritanya itu. Bang, emak itu, nah itu dengan emak itu dino sewengi sholat 50 rakaat. Itu sak sunah-sunahe. Sunah ini wis afdol, boten sing misal qobliyah ba'diyah, qobliyah zuhur itu 4 rakaat. Nah, bilang 4 rakaat bukan yang 2 rakaat Bu. Kalau ibu kukur. Terus kalau ngeten. Ya kadang-kadang. Itu nek beliau itu menawi sukune atau kakinya itu bisa jalan jauh. Itu ngajinya itu sampai mana-mana. Ngaji kuping. Bukan ngaji tengah aja, bukan. Mendengarkan orang ngaji itu sampai mana-mana. Nah, terus dawuh teng kula nek aku iso mlaku, aku tak melok ngaji nang omah. Kula nek Selasa itu kan dari ayah kula teng Cirebon. Tak melok ngajimu nang musala. Ampun kula isin. Sing kula wawasaken, sing kula ngajiaken itu pun dengan lampai sudah buatan usaha ngaos. Terus kalau isi buku kalau ngertos teori ini, wajib banyak kalau lampai. Nah itu kalau beliau mungkin tidak berpuasa maka wajib fidyah saja, karena tidak mungkin. Terus orang yang bepergian musafir ini mendapat kodok saja, tidak membayar fidyah karena dia mendapatkan keringanan oleh Allah. Terus ada lagi orang hamil dan menyusui, ini diperinci.
Kalau orang yang hamil itu khawatir akan dirinya sendiri, maka qadha saja, tidak usah fidyah. Terus kalau khawatir dirinya dan bayinya, niku qadha saja, tidak usah fidyah. Terus nek khawatir akan bayinya saja, maka qadha dan fidyah. Ini ketentuannya. Pertama, misal kalau Reza kula hamil. Melahirkan. Nah, ternyata rencang kula itu khawatir dirinya sendiri. Nek aku kok poso, bakalnya awakku lemes. Mending aku gak poso aja. Atau mokel. Makanlah di siang hari bulan Ramadan. Berarti dia wajibnya qadha saja. Boten bayar fidyah. Terus tipe nomor 2, rencang kula hamil. Dia khawatir dirinya, kesehatannya dan kesehatan bayinya. Nek aku gak mangan, bayiku kok piye? Gak sehat. Terus aku ya Mas, kalau khawatir seperti itu, maka dia juga tidak membayar fidyah, yang wajib itu qadha saja. Nomor 3, rencang kula hamil, yang dikhawatirkan itu bayinya saja. Ini bukan masuk akal dari nomor 3 ini, ya kan? Enggak masuk akal. Karena jelas yang mengkhawatirkan kesehatan dirinya juga. Tapi nomor 3, karena di kitabnya seperti itu, ya saya baca. Kenapa? Yang dikhawatirkan bayinya saja, menyusui hamil sama saja Bu. Yang dikhawatirkan bayinya saja, maka wajib fidyah dan qadha. Tapi tidak mungkin. Boten masuk akal. Ini menyusui dan hamil sama saja. Wanita hamil dan menyusui sama saja. Tuh. Tidak mungkinlah kalau hanya mengkhawatirkan bayinya saja. Misal waktu dia akan menyusui, bayinya kasih abang, terus ada disusoni sopor. Hasilnya bukan kewajiban ini kan, kewajiban ibu kan. Menyusui itu tidak kewajiban ibu, bukan kewajiban ibu sama sekali, tidak ada tuntutannya. Di syariat itu tidak ada. Tapi karena ini Iskandar itu baik hati dan tidak sombong, maka memberikan ASI kepada anak. Tapi maksudnya teko, kan? Susu sapi. Anaknya beli sapi. Lagi kroco langsung di formula. Terus ada orang yang head, ini jelas kodok mawon, buatan banyak. Terus nifas, jelas kodok mawon, buatan fidyah. Terus nejima di tengah-tengah siang bulan Ramadan, saking buatan kiat ngempeten, maka selain dia kodok, dia juga harus membayar kafarat. Pertama, memerdekakan budak. Ada budak. Kalau tidak ada budak, maka puasa 2 bulan terus menerus. Jelas menetiak, saya yakin. Saulane gak kuat. Dibatalkan oleh jima, apalagi 2 bulan berturut. Jelas buatan mungkin. Pilih nomor 3 opsinya, memberi makan 60 orang miskin. Satu harinya berapa mut? Satu mut. Sak piring berarti. Nah, itu sak piring lah. 60 orang miskin. Itu satu ya 60 orang miskin. Nah,
Niku selesai. Berarti kira satu potong wajib. Ustadz kalau bayar vidya tapi vidyanya itu kan bukan orang yang bersangkutan, maksudnya vidyanya itu dibayar saudaranya, itu gimana? Sah apa betul? Ya, vidyanya itu dibayarkan oleh bukan ahli warisnya. Ya, saudaranya Ya, gitu. Saudara agak jauh. Ini nggak apa-apa, diperbolehkan. Kalau memang ahli warisnya memang tidak mampu, diutamakan itu ahli warisnya terlebih dahulu. Bahkan sebelum itu harus dari harta tirkah tinggalan. Aslinya itu Bu, tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk melunasi hutang-hutangnya mayit, meskipun itu adalah orang tua sendiri. Karena tidak ada konsepnya meninggal mati dengan mewariskan hutang, tidak ada. Tapi nanti kudune ahli waris atau anaknya itu berbakti kepada orang tuanya dengan cara membayarkan hutang-hutang orang tuanya. Adapun orang lain membayarkan hutang-hutang mayit, ini boten apa-apa. Namanya itu ihsan lil mayit, ngapihi mayit. Dan perbuatan baiknya ini diterima dan sah. Misal, kula nggih, buyut kula kan sampun wonten sing kapundhut kathah. Nah, misal dereng bayar fidyah kula bayaraken sakit. Ini sah. Hukumnya sah. Tapi yang lebih berhak sebenarnya itu anaknya buyut saya yang lebih berhak. Tapi karena saya orangnya baik, mungkin maka dari itu saya bayarkan fidyahnya buyut saya. Itu boleh. Boleh. Siapapun boleh. Itu salah fidyah. Ampun. Menawi sampun atau ada pertanyaan nanti bisa dilanjut di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim Wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiruka ma 'allamtani farduhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tuhsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiruka ma 'allamtani farduhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tuhsinihi ya rabbal alamin. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.